Halo teman-teman, bagi yang akan membeli printer baru, silakan simak dengan baik video berikut ini yang akan kami sampaikan agar tidak salah dan menyesal ketika membeli printer. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi perbandingan maintenance cost pada printer yang beredar di Indonesia ya. Ada printer merek Epson ya, kita sebut saja tebakannya Epson, Canon dan Brother ya. Di sini akan kita bandingkan biaya perbaikan. Jadi ini saya mengikuti Zoom meeting yang diadakan oleh brand merek HP. Yang sedang kita bahas adalah printer ya, kan HP ada laptopnya juga, ada produk lain selain printer ya, HP ya. Jadi kita akan membandingkan maintenance cost printer HP dengan printer Epson, Canon dan Brother ya. Oke, untuk printer HP ini perkiraan biaya maintenance itu apa saja sudah dijelaskan di sini ya oleh Bung Fitrianur ini dari HP, bahwa kalau kita membeli printer HP HP ya, perkiraan biaya maintenance-nya, perawatannya ya, atau penggantian partnya itu ada penggantian printhead ya. Printhead itu kalau di printer HP ya, kalau kita sebut biasanya itu cartridge ya. Cartridge ini sebenarnya, jadi antara printhead dengan cartridge itu sebenarnya berbeda ya, berbeda. Kalau cartridge ini yang menampung tinta di atas printhead ya. Kalau printhead ini yang mengeluarkan tulisan, yang mencetak itu printhead. Nah gitu kan. Nah, untuk printer SmartTank ini dia penampung tinta dan printheadnya itu gabung, jadi cartridge dengan printhead gabung, tetapi penyebutannya dengan sebutan printhead gitu ya. Nah, itu untuk penggantian cartridge mulai harga 150.000 sampai dengan 250.000. Ini asumsi saya satu buah cartridge ya. Nah, tergantung seri SmartTank-nya atau seri printernya ya. Ini yang lagi dibahas adalah SmartTank ya, dibandingkan dengan printer merek lain yang satu tipe gitu. Nah, kemudian untuk Epson harga printheadnya ya 850.000, ini KW kalau juga belum dengan jasa pasang, atau second dengan jasa pasang bisa dapat segini. Sampai dengan 1 juta ya. 1 juta ini baru belum dengan jasa pasang ya. Kemudian untuk Canon harga printheadnya ya ini juga bisa dikatakan segini. Untuk seri-seri tertentu ya, ada sebenarnya mulai 150.000 juga ada, tergantung seri printer. Kemudian yang 350.000 ini juga ada, bahkan 400.000 lebih juga ada ya untuk penggantian cartridge. Kalau di Canon ada juga sebutan cartridge, ada juga yang menyebut printhead. Untuk seri game mereka menyebutnya dengan istilah printhead. Nah gitu ya, seri G itu sudah pakai infus ya teman-teman. Untuk yang Brother ini semua tipe sekarang sudah infus. Jadi mulai yang paling bawah sampai dengan teratasnya lagi serinya itu sudah pakai infus semua. Paling bawah itu sekarang seri T220. Untuk yang ada wifi nya seri T420. Nah, bedanya ada wifi nya saja ya, yang lainnya sama. Nah, itu untuk pergantian printhead. Untuk seri Brother memang mahal, 1.350.000 sampai 1.500.000, 2 jutaan juga ada ya teman-teman. Jadi
angka di sini ini bukan patokan ya, hanya perkiraan saja, dan ini juga tergantung seri printernya ya teman-teman. Dari sini teman-teman semua bisa menyimpulkan ya apakah nanti mau beli printer HP, Epson, Canon atau Brother, tergantung daripada kebutuhan teman-teman. Apabila mau yang seumpama mahasiswa atau pelajar yang tidak perlu ngeprint banyak, ngeprintnya cuma sedikit, paling tugas-tugas tiap seminggu sekali, itu bisa membeli printer Canon atau HP yang tanpa infus, belum semateng ya, tanpa infus. Kalau untuk ngeprint seminggu sekali atau 2-3 hari sekali, atau sehari cuma selembar 2 lembar, itu bisa membeli printer yang tanpa infus. Untuk resiko, bukan resiko ya, untuk biaya maintenance-nya ya perlu mengganti cartridge kalau sudah tidak bisa lagi diisi ulang ya teman-teman, karena saya paham untuk orang Indonesia ini sangat kreatif dan sangat ngirit, jadi bisa suntik sendiri gitu kan. Dan apabila nanti ada kegiatan besar, banyak printernya memerlukan tinta banyak, itu bisa diisi ulang, bisa dipasangi infus di luar ya. Kita pergi ke teknisi printer, minta tolong pasangkan infus. Untuk HP dan Canon bisa, di tempat kami menerima pasang infus HP dan Canon ya. Kalau Epson, Brother sudah dari pabrikan infus semua ya teman-teman, semua sudah aman, bebas dari kekhawatiran. Kalau pengeprintannya banyak, ngeprint banyak sehari mungkin puluhan lembar atau bahkan ratusan lembar, itu disarankan teman-teman semua membeli printer yang pakai infus ya. Kalau tidak pakai infus, saat membeli langsung pasang infus di tempat ya. Beli printer baru langsung minta tolong pasangkan infusnya. Terkhusus printer HP, kalau mau dipasang infus luar ya, yang dari pabrikan standarnya belum ada infusan, itu wajib pemakaiannya tiap hari. Nah, untuk itu nanti kita bahas di lain waktu ya, untuk printer HP yang infus luar, soalnya ini perlu perlakuan khusus. HP, kalau Canon aman masih. Oke ya teman-teman, itu untuk printhead. Kemudian perbandingan waste inkpad. Waste inkpad ini pembuangan ya teman-teman, waste inkpad. Kalau di Epson itu ada namanya maintenance box. Nah, itu perlu dibeli apabila printernya sudah penuh. Jadi ketika printer penuh ini dia minta reset. Jadi Epsonnya juga ada beberapa seri ya. Jadi ada yang perlu direset di waste inkpadnya, atau sekedar langsung ganti ya. Kalau di sini langsung ganti ya teman-teman, ini langsung ganti maintenance box. Ini harganya segini. Canon juga ada segini kisarannya ya teman-teman. Brother, kalau Brother ada juga maintenance boxnya. Di sini cuma kalau Brother memang jarang penggantiannya ya. Jadi nanti kita bahas lah, insya Allah kalau ada waktu ya, dan ada semangat. Nah, semangat ini datangnya juga berpengaruh dari teman-teman semua. Ini teman-teman semua yang subscribe di channel ini ya, meskipun kita tidak mengharapkan dari sana, cuma ketika teman-teman nih subscribe, like itu ya, apalagi nge-share, itu menambah semangat konten kreator ya teman-teman semua. Jadi apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe juga boleh ya teman-teman. Oke, gitu saja dulu untuk ini. Kita sekarang membahas perbandingan perawatan, biaya perawatan ya untuk keempat printer ini, HP, Epson, Canon, Brother. Tapi ini tidak
detail ya. Kalau membahas detail lama sekali, dan angka-angka ini juga belum tentu benar ya. Tapi ini adalah angka-angka yang dikeluarkan oleh merek HP ya, perbandingan-perbandingan seperti ini. Maka dari itu ya, data-data ini juga belum tentu benar semuanya, tapi benar ada biaya seperti ini, cuma untuk angkanya itu yang belum tentu benar ya. Tapi ada nih, angka-angka ini memang ada, cuma untuk angka pastinya ini sekedar perkiraan ya dari pihak HP. Oke, untuk waste inkpad tadi ya, untuk printer HP itu tidak ada. Jadi di printer HP ini memang tidak ada pompanya. Kalau Epson, Canon, Brother dia ada pompanya semua ini. Nah, kecuali Canon ini ada juga, nanti kita bahas yang tidak ada pompanya, ada juga gitu ya teman-teman. Untuk waste inkpad HP tidak ada pembuangan ya, tidak ada penampungan tinta untuk pembuangan. Counter reset ini seperti reset software ya. Jadi setiap printer itu ada penyimpanan di dalam motherboardnya, menghitung atau menyimpan seberapa banyak printer ini sudah digunakan, baik itu penggunaan fotokopi, mencetak maupun scan ya. Setiap kita nyetak, baik itu berhasil maupun gagal, akan disimpan di motherboard, di memorinya ya. Jadi ketika memori penuh akan perlu direset, dinolkan kembali ya. Nah, di sini kalau untuk printer HP dia no ini tidak ada reset sama sekali ya. Jadi nanti ketika ada error, mungkin errornya dari paper jam, kertas sobek ya. Nah, itu yang kita perbaiki. Ada kotor di spare part di dalam karena kita yang tidak bisa pakai gitu kan, itu kita perbaiki. Atau kerusakan di spare part lainnya ya. Nah, untuk Epson ada reset, biayanya sekitar ini ya. Ada yang 50.000, 100.000, ada juga yang 200.000, ada juga 200.000 ke atas, tergantung seri dan rusaknya ya. Canon juga ada sebenarnya ini ya. Jadi no ini sebenarnya salah. Nah, ini memang ya dari HP-nya ya, dari printer HP ini tidak konfirmasi dulu ke beberapa teknisi, jadi isi no gitu. Ini ya mungkin karena memang ada Canon tuh ada resetnya. Bahkan untuk seri yang mirip HP seperti E400, MG2570S dan kawan-kawannya, itu resetnya harus mengangkat motherboard, reset IC ini ya. Nah, ini malah lebih sangar ini. Nah, itu ada ya, ini kalau Canon ada semua. Ini Brother juga ada. Kalau Brother lebih lama dia resetnya. Oke, banyak-banyak dulu baru reset, nanti kalau sudah puas makainya gitu kan. Nah, itu nanti ada perbandingan biaya reset. Nah, itu nanti kita bikinkan videonya insya Allah jika masih ada kesehatan dan usia ya. Nah, oke teman-teman, dari sini dulu sharing dari saya terkait dengan perbandingan perawatan ya, biaya perawatan printer HP Epson, Canon dan Brother ya. Ini menekankan di printer HP karena ini saya dapat video dari Zoom meeting ya, dari Zoom meeting HP yang mengadakan. Jadi ini saya bantu meluruskan atau kasih pendapat tentang perbandingan maintenance cost pada keempat printer ini ya, yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, jika dilihat dari tabel tersebut, maka printer HP lah yang paling rendah cost biaya perawatannya ya teman-teman. Itu dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua yang ingin mempelajari printer lebih jauh, servis printer lebih jauh,
bisa mengikuti kursus kami, bisa kursus offline maupun offline, silakan hubungi admin kami. Terima kasih.